Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fatur Rahman dengan NIM 200411101026. Video presentasi ini dibuat guna mengetahui nilai ujian akhir semester antara saya pada mata kuliah pengantar teknologi komunikasi dan informatika yang diampu oleh Pak Ucuk Darussalam. Kemudian di video presentasi ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan software development. Baik, saya mulai. Pengertian software development. Dalam segi bahasa, software development merupakan pengembangan sebuah perangkat lunak. Selanjutnya, menurut istilah, merupakan proses pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Di dunia developer sendiri, istilah ini sering disebut dengan Software Development Life Cycle atau SDLC. SDLC sendiri merupakan siklus hidup dari pengembangan software. Tujuan dari penggunaan SDLC sendiri adalah untuk membangun sebuah sistem informasi yang direncanakan dengan baik agar memenuhi target produk yang akan dirilis. Kemudian fungsi software development, fungsi yang pertama adalah untuk membantu komunikasi antar tim developer dalam pengembangan aplikasi. Hal ini sangatlah penting karena untuk mengurangi terjadinya miscommunication antar tim. Misalnya, dari sisi UI designer menjelaskan tugas untuk membuat rancangan awal desain sebuah website. Kemudian pada sisi front-end developer dapat menjalankan tugasnya untuk membuat tampilan sebuah website dari hasil rancangan desain murni dari UI UX designer. Dan dari sisi back-end dapat mengurus bagian database dan server untuk dipakai oleh front-end. Selanjutnya, pada fungsi kedua, untuk memberikan tampilan yang jelas mengenai input dan output dalam berbagai tahap pengembangan perangkat lunak. Kemudian pengerjaan software developer ada 4 ya. Yang pertama ada UI UX designer, tugasnya dalam hal ini untuk melakukan perancangan desain awal dari aplikasi. Yang kedua, front-end developer, bertugas untuk merubah desain awal dari tim UI UX designer ke dalam bentuk kode pemrograman sehingga output yang dapat dihasilkan nantinya dapat ditampilkan pada klien. Yang ketiga, back-end developer bertugas untuk membuat basis data serta menyiapkan server agar diberikan kepada tim front-end sehingga dapat diakses oleh user atau klien. Tim back-end sendiri haruslah memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai algoritma dan struktur data bahasa pemrograman. Dan terakhir ada full stack and developer. Pada posisi ini dituntut untuk dapat bekerja dalam baik dari sisi front-end maupun dari sisi back-end. Kemudian tahapan software development life cycle atau SDLC ada beberapa. Yang pertama, analisis. Pada tahap analisis ini berfungsi untuk merencanakan rancangan pembuatan software atau aplikasi. Dimulai dari perencanaan alokasi sumber daya, biaya, estimasi waktu pengerjaan, kebutuhan tim, dan lain-lain. Yang kedua, desain. Selanjutnya, setelah melakukan perencanaan dengan baik, tahap berikutnya adalah proses desain aplikasi. Pada tahap ini, pengembangan merencanakan seluruh sistem dan merencanakan alur algoritma dengan baik. Yang ketiga, implementasi. Tahap ketiga adalah implementasi program. Setelah berhasil menentukan desain awal dari pengembangan aplikasi, selanjutnya akan diserahkan pada tim developer. Di tim software developer sendiri akan dibagi menjadi dua tim besar, yaitu front-end dan back-end. Yang keempat, testing atau pengujian. Pada tahap keempat, setelah menyelesaikan proses pembuatan program, maka akan masuk pada tahap pengujian atau testing. Testing di sini lebih pada pengujian program yang dibuat untuk mencari berbagai kesalahan seperti bug, error, ataupun permasalahan yang dapat muncul dari software tersebut. Yang kelima, deployment atau perilisan. Setelah menyelesaikan tahap testing, selanjutnya masuk pada perilisan produk. Proses deploy ini berarti software atau perangkat lunak telah berhasil dibuat dan siap untuk diserahkan pada klien. Dan untuk selebihnya, klien akan mencoba fungsionalitas dari aplikasi tersebut. Dan terakhir ada maintenance atau perbaikan. Apabila saat proses development muncul sebuah problematika baru, maka klien dapat memberikan feedback kepada tim developer.
dan selanjutnya dapat dilakukan tahap maintenance atau perbaikan. Pada tahap ini, pihak pengembang dapat melakukan update versi atau penambahan fitur untuk mengatasi permasalahan dari klien tersebut. Metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada model waterfall. Maksud dari bertahap di sini adalah tahap software development tidak dapat dilakukan secara bersamaan, akan tetapi dilakukan mulai dari perencanaan terlebih dahulu. Setelah selesai baru masuk ke tahap desain dan seterusnya. Yang kedua ada model spiral. Model ini termasuk memiliki tingkat repetisi yang tinggi. Model pengerjaan dengan model ini berfokus pada setiap repetisi yang dilakukan. Repetisi di sini berarti perulangan tiap tahapnya. Yang ketiga, model RAD. Model RAD atau Rapid Application Development merupakan software development yang cocok untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya investasi yang rendah. Biaya di sini dapat diminimalisir karena proses penyesuaian yang cepat dari setiap tahap. Yang keempat, ada model prototype. Untuk model kali ini sedikit berbeda dengan model sebelumnya, karena pada model ini menggunakan sebuah prototype, sehingga yang pertama dilakukan adalah membuat sebuah prototype aplikasi terlebih dahulu. Yang kelima ada model DevOps, kemudian ada model increment, yang terakhir ada model Agile atau Scrum. Kemudian sejarah ringkas bahasa pemrograman. Tahun 1950-an sampai tahun 1960-an. Pada rentang tahun ini dibuatlah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan turun-temurun dan telah tersebar luas sampai saat ini. Bahasa pemrograman pada masa ini telah menggunakan istilah yang dekat dengan bahasa manusia, misal write untuk menulis dan read untuk membaca. Bahasa pemrograman yang berkembang pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an diantara adalah Fortran pada tahun 1955 yang ditemukan oleh John W. Buckus dan kawan-kawan. LISPy 1958 yang dikembangkan oleh John McCarthy dan kawan-kawan, dan COBOL pada tahun 1959 yang dibuat oleh The Short Range Commit yang mana Grace Hopper sangatlah berperan besar. Selain tiga bahasa pemrograman di atas, masih ada lagi yang lainnya seperti Simula pada tahun 1962, APL 1962, Basic 1964, dan seterusnya. Kemudian periode tahun 1967 sampai 1978 menetapkan paradigma fundamental. Pada periode 60-an sampai 70-an memang terjadi pengaruh yang signifikan pada perkembangan bahasa pemrograman. Kebanyakan bahasa pemrograman yang digunakan pada saat ini berasal dari tahun 60-an sampai 70-an, seperti Simula, yang merupakan bahasa pemrograman pertama yang dibuat khusus untuk mendukung pemrograman yang berorientasi objek. Kemudian ada Prolog yang diciptakan oleh tiga programmer yang berbeda, yaitu Kolmogorov, Russell, dan Kautsky, yang merupakan bahasa pemrograman logika yang pertama. Selain itu, bahasa pemrograman yang dikembangkan pada periode ini diantaranya ada Pascal 1970, Forth 1970, C 1970, Smalltalk pada tahun 1972, ML 1973, dan SQL pada tahun 1978. Pada periode 90-an atau konsolidasi modul dan performa. Pada tahun ini dikembangkan C++, yaitu bahasa pemrograman yang dikolaborasikan dengan sistem programming yang berorientasikan kepada objek. Selain C++, bahasa pemrograman yang dikembangkan pada periode ini diantaranya adalah ADA 1983, Eiffel 1985, PAL 1987, dan FL 1989. Kemudian periode 1990-an atau visual. Untuk memudahkan programmer membuat aplikasi, pada tahun ini selain dikembangkan untuk berorientasi pada objek, juga ditingkatkan agar bahasa pemrograman berbasis visual. Gerakan ini diawali oleh Python dan Microsoft Visual Basic 1 pada tahun 1991. Selain itu ada Delphi yang dikembangkan dari Pascal untuk Windows.
Bahasa-bahasa pemrograman yang tercatat dikembangkan pada tahun ini diantaranya adalah Haskell 1990, Java 1991, Ruby 1993, PHP 1995, JavaScript 1995, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir pada periode tahun 2000-an hingga sekarang. Terdapat dua konsepsi besar yang terjadi pada masa periode ini, yang mana kemudian basis visual telah diarahkan menjadi basis internet dan mobile. Hal ini ditandai dengan maraknya layanan website yang berbasis internet untuk platform ponsel. Beberapa bahasa pemrograman yang tercatat dikembangkan pada tahun 2000-an hingga detik ini diantaranya adalah TCL atau TK, OCaml, Ruby, Python 3.1, Microsoft Visual Net, JavaScript Template, dan Java, Java 6, JDK, JD, Java Beans, J2ME. Kemudian, ini merupakan tingkat-tingkat bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman diukur berdasarkan tingkat kedekatannya dengan mesin komputer. Dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mesin. Bahasa mesin merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan bahkan sebelum komputer itu ada. Bahasa pemrograman yang masih jauh dari kata sempurna ini memberikan perintah pada komputer menggunakan kode bahasa biner, seperti kode berupa angka 0 dan 1. Yang kedua ada bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah atau dalam bahasa Inggris adalah bahasa assembly merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan kode-kode yang singkat untuk memberi perintah pada komputer. Seperti misalnya mov, sub, loop, cmp, cmp, gde, dan gl. Yang ketiga, bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah adalah bahasa pemrograman yang mengkombinasikan antara instruksi yang simbolis dan campuran instruksi kata-kata dalam bahasa manusia untuk menjalankan program pada komputer. Kemudian yang terakhir, bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang menggunakan istilah-istilah dalam bahasa manusia untuk memberi perintah pada komputer. Misal, istilah bahasa tingkat tinggi adalah read, write, begin, end, it, for, or, while, dan seterusnya. Untuk bisa memahami bahasa ini, komputer memerlukan sebuah program, yaitu compiler atau interpreter. Kemudian, fungsi bahasa pemrograman. Fungsi dari bahasa pemrograman adalah sebagai perintah kepada komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan yang diharapkan. Output yang dihasilkan dari bahasa pemrograman adalah aplikasi atau program, seperti halnya program tertentu yang digunakan kasir-kasir supermarket, sistem penggunaan lampu lalu lintas, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali bahasa pemrograman yang telah dikembangkan dari tahun ke tahun hingga tulisan ini dibuat. Hal ini tentu saja berjalan beriringan dengan semakin pesatnya inovasi-inovasi dalam dunia teknologi. Contoh bahasa pemrograman yang sering kita kenal antara lain dapat ditemukan pada game, antivirus, aplikasi, web, dan berbagai macam teknologi lainnya. Proses pembuatan bahasa pemrograman. Yang pertama, kompilasi. Pada proses ini, semua kode sumber atau shortcode dibaca terlebih dahulu untuk memastikan tidak adanya kesalahan. Jika tidak ditemukan kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya agar program dapat dijalankan oleh komputer. Nama program yang menjalankan tugas ini adalah kompilator atau compiler, yang mana output hasil kompilasi akan berbentuk executable. Program ini bisa langsung dijalankan, meskipun Anda tidak memiliki kompilator di komputer yang digunakan. Bahasa pemrograman yang menggunakan teknik kompilasi di antaranya adalah bahasa C, C++, Pascal, dan assembly. Kemudian yang kedua ada interpretasi. Beda dengan teknik kompilasi, bahasa pemrograman yang menggunakan teknik interpretasi akan membaca mengeksekusi kode sumber per baris. Jika terjadi kesalahan pada baris penulisan, program akan digantikan pada baris tersebut. Pada teknik ini, interpreter tidak bisa bekerja sendiri. Untuk bisa menjalankannya, Anda harus mempunyai kode sumber dan interpreter dari program tersebut. Bahasa pemrograman yang menggunakan teknik ini diantaranya adalah Perl, Ruby,
Python, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian, ini merupakan beberapa bahasa pemrograman yang lazim digunakan. Ada Java. Nama Java dipilih karena konon sang pendiri yaitu James Gosling sangat menggemari kopi murni yang berasal dari Pulau Jawa dan langsung digiling di mesin giling. Bahasa pemrograman ini pada awalnya dikembangkan oleh Sun Microsystems pada The Green Project di tahun 1991. Namun, pada perkembangannya, bahasa pemrograman ini dilepas kepada Oracle. Java merupakan bahasa pemrograman yang sangat terkenal karena dapat diaplikasikan di berbagai platform seperti PC dan mobile. Selain itu, Java juga termasuk pemrograman yang berorientasikan kepada objek yang pasti akan semakin memudahkan programmer untuk memiliki perpustakaan atau library yang sangat lengkap. Dengan bertambah meroketnya popularitas Android, tentu saja membuat Java semakin terkenal. Hal ini karena ponsel pintar Android dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang kedua, C. C merupakan bahasa pemrograman yang tertua dan masih digunakan sampai sekarang. C yang dikembangkan pada tahun 70-an dibuat oleh Dennis Ritchie dan telah menjadi ilmu dasar pemrograman. Apabila Anda ingin mempelajari bahasa pemrograman, hal ini karena C merupakan awal dari lahirnya bahasa pemrograman lain seperti Java, C++, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, C menjadi pelajaran yang wajib dikuasai pertama kali di universitas jurusan IT ataupun lembaga khusus pemrograman. Kemudian PHP. PHP adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Rasmus Lindroth dan telah digunakan pada website-website populer semacam Facebook, Dig, dan WordPress. Selain gratis, keunggulan lain PHP hingga bisa menjadi begitu populer karena bahasa pemrograman ini merupakan server-side scripting. Bahasa pemrograman inilah yang memungkinkan pembuatan website yang dinamis. Kemudian Visual Basic. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang diturunkan dari bahasa pemrograman Basic. Visual Basic sendiri dikembangkan oleh Microsoft dan menawarkan ide berbasis visual dalam pembuatan piranti lunak. Nantinya, bahasa pemrograman ini dikembangkan untuk membuat software-software yang berbasis Windows. Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer berdasarkan survei tahun 2005 yang menyatakan bahwa 62% pengembang menggunakan Visual Basic dalam mengembangkan software. Kemudian ada Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat membangun aplikasi berdasarkan web maupun mobile dan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa yang mudah dibaca, sintak yang termasuk mudah dipelajari buat pemula. Kemudian C++. C++ merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Ernest Rostov dan merupakan anak turunan dari C. Perbedaannya dengan C terletak pada penyelesaian masalahnya. Pada C, penyelesaian masalah terfokus membagikannya ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil. Sedangkan pada C++ berorientasi pada objek, yaitu penyelesaiannya dibagi menjadi kelas-kelas. Perusahaan besar non populer yang menggunakan bahasa pemrograman ini diantaranya adalah Binam dan Firefox dan Adobe. Kemudian JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Netscape dan sering digunakan penggunanya pada website. Hal ini tidak mengherankan, karena dengan JavaScript Anda bisa mengembangkan website interaktif dan menarik. Inilah yang membuat bahasa pemrograman ini begitu populer dan sangat diminati oleh programmer pemula. Kemudian yang terakhir ada Objective-C. Objective-C merupakan salah satu di antara bahasa pemrograman yang berorientasikan pada objek. Bahasa pemrograman ini dimanfaatkan untuk pengembangan aplikasi di perangkat Apple. Selain itu, Objective-C juga digunakan pada OS/iOS untuk sebagai bahasa pemrograman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila Anda kekurangan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.